Taib, beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mereka punya akidah tentang Al-Quran. Di antaranya akidah mereka ya terhadap Al-Quran. Yang pertama, bahwasanya kata mereka, innal Qur'an laisa hujjatun illa biqayyim. Innal Qur'an laisa bihujjah illa biqayyim. Secara sederhana maksudnya Al-Quran bukanlah hujjah, itu dalil, bukanlah hujjah kecuali dengan qayyim. Qayyim maksudnya imam. Maksudnya adalah imam. Dan ini dinyatakan oleh Al-Kulaini. Saya bacakan. Al-Kulaini berkata, innal Qur'an la yakunu hujjah illa biqayyim. Al-Quran tidak bisa menjadi hujjah dengan sendirinya kecuali dengan qayyim, yaitu dengan imam. Kemudian beliau berkata, wa inna aliyan kana qayyimul Qur'an. Bahwasanya Al-Quran adalah, Ali bin Abi Thalib adalah qayyimul Qur'an, dia adalah imamnya Al-Quran. Wa kana al-hujjah ba'da nas ba'da Rasulullah. Ali bin Abi Thalib adalah hujjah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga sebagian mereka berkata bahwasanya seluruh firqah berdalil dengan Al-Quran, ya. Baik Qadariyah, baik Murji'ah, mereka akui. Maka kita punya pembeda. Kalau kita punya pembeda itu Al-Quran kita harus dipahami dengan perkataan imam. Harus dipahami dengan perkataan. Jadi Al-Quran tidak bisa diambil secara zahirnya, tidak bisa diterima kecuali disertai dengan perkataan imam. Makanya mereka punya istilah. Kalau dulu mereka punya istilah. Istilah mereka bahwasanya al-mushaf ya itu Quran samit, wal imam Quran natiq ya. Kata mereka mushaf itu Quran yang diam. Sementara imam adalah Quran yang berbicara. Yang berbicara. Ini salah satu akidah mereka tentang Al-Quran. Artinya imam lebih mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan daripada Al-Quran itu sendiri ya. Daripada Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi mereka mengatakan Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan perkataan imam. Kemudian mereka membatasi, oleh karenanya mereka membatasi bahwasanya ilmu Al-Quran hanya terbatas pada Ahlul Bait. Sebagaimana disampaikan dalam tafsir Safi, salah satu kitab tafsir mereka yang jadi patokan, disebutkan inna ilmal Quran, sungguhnya dalam tafsir Safi, sesungguhnya ilmu Al-Quran hanyalah pada Ahlul Bait, pada Ahlul Bait ya. Ya. Ini perkataan Safi. Kemudian Al-Majlisi juga berkata, ini dalam tafsir As-Safi ya. Kemudian Al-Majlisi berkata, Al-Majlisi dalam Biharul Anwar atau penulis Biharul Anwar, dia berkata, la yu'rafu tafsirul Quran illa al-a'immah. La ya'rifu tafsirul Quran illa al-a'immah. Tidak ada yang tahu tafsir Quran Al-Quran kecuali para imam mereka ya, yang mereka akui dari Ali sampai Muhammad bin Hasan Al-Askar. Ini intinya meskipun taruhlah kita sama-sama yakin tentang Al-Quran, tetapi tafsirnya berbeda. Kita tafsir dari para sahabat banyak ya. Ada tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Mas'ud, ada tafsirnya Ali bin Abi Thalib, ada tafsirnya Abu Bakar As-Siddiq menafsir Al-Quran, ada juga Umar bin Khattab menafsir Al-Quran, Ubay bin Ka'ab menafsir Al-Quran. Dan nukil oleh para ulama, mereka enggak, Al-Quran yang paham hanya Ahlul Bait, yang paham hanya imam. Tapi mana tafsir Ali bin Abi Thalib? Ya, jadi mereka menghayal ya, sehingga mereka ketika tidak ditemukan tafsir Ali bin Abi Thalib, kemudian mereka turun sampai pada tafsir Hasan enggak ada, tafsir Husain enggak ada. Tafsir Ali Zainal Abidin enggak ada, mereka ngambilnya tafsir dari siapa? Muhammad Al-Baqir sedikit, paling banyak dari Ja'far As-Shadiq. Imam yang keenam kalau begitu ya. Ali, Hasan, Husain,
Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, Abu Abdullah. Bagaimana kita membantah ini? Bantahan ini ngawur ya. Jadi seakan-akan Al-Quran yang tahu hanya imam. Imam mereka ya Ali bin Abi Thalib kalau zaman sahabat. Selain Ali nggak ada yang tahu. Ya ngawur lah. Abu Bakar masa nggak tahu? Abu Bakar, Umar. Ya, tapi demikianlah keyakinan mereka. Bantahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Wa anzalna ilaikal Qur'an. Tubayyina lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allam yatafakkarun. Ayatnya jelas, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaikal Qur'an. Kami turunkan kepada kau Muhammad Al-Qur'an litubayyina lin-nas, untuk kau jelaskan kepada manusia. Jelaskan kepada manusia. Tapi manusia cuma ahlul bait saja? Hah? Manusia cuma ahlul bait saja? Jelas. Dulu Nabi mengajar Al-Quran kepada para sahabat. Ya. Kemudian apakah cuma ahlul bait saja maksudnya di situ? Allah berfirman, ya, afala yatadabbarunal Quran. Allah celah orang-orang. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Tapi ternyata hanya di ahlul bait. Ya. Ini kan umum. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Nah, gimana cara mentadabburi Al-Quran kalau hanya lewat ahlul bait? Ya. Jadi ini adalah adalah khurafat mereka. Kita katakan alhamdulillah, ini bantahan pertama. Kemudian kita katakan tafsir para sahabat banyak dinukil, ya. Banyak dinukil dengan sanad. Tidak ada satu kata pun dari mereka yang mendukung akidah Syiah. Ya, mau tafsir banyak, tafsir yang masyhur Ibnu Abbas dengan murid-muridnya. Ya, dari Ikrimah, Maula Ibnu Abbas, kemudian Mujahid bin Jabr, kemudian yang lainnya ya, dari Atha, kemudian kemudian juga dari Ibnu Mas'ud dengan murid-muridnya, kemudian tafsir dari Ali bin Abi Thalib juga ada, tafsir dari Umar, tafsir dari Abu Bakar, banyak dari Ubay bin Ka'ab. Kemudian semua sahabat yang diriwayatkan tafsir dari mereka tidak ada mendukung akidah orang Syiah. Makanya ini membuat mereka tidak benar semua kata mereka. Yang tahu isi Al-Qur'an cuma ahlul bait, cuma imam. Tapi kita tanyakan kepada mereka, mana tafsir imam kalian? Imam kalian. Tanya ya. Yang ada tafsir Ali bin Abi Thalib mana? Ya. Tafsirnya Hasan tidak ada, tafsir Husain enggak ada, tafsir Ali Zainal Abidin tidak ada. Mana? Tunjukkan buku mana tafsir mereka. Ya. Tafsir Muhammad Al-Baqir sedikit, itu pun nanti kita bicarakan tentang periwayatannya. Yang paling banyak mereka tafsir dari Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq. Ya. Tapi setelah itu imam-imam yang lain mana lagi? Setelah Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq, kan masih ada imam yang lain yang kalian yakini. Imam ke-7, Musa Al-Kazim, mana tafsirnya? Setelah Musa Al-Kazim ada Ali Ridha, imam ke-8, mana tafsirnya? Setelah Ali Ridha, Muhammad Al-Jawad, imam yang ke-9, mana tafsirnya? Yang ke-10 Ali Al-Hadi, mana tafsirnya? Yang ke-11 Hasan Al-Askar, mana tafsirnya? Enggak ada, apalagi imam 12 yang hilang. Kita bilang kalau imam dibatasi oleh para imam saja, mana buktinya buku-buku tafsir dari imam kalian ya? Jadi ini jelas sudah ngawur. Kita katakan Al-Quran turun bukan untuk ahlul bait. Nabi SAW dulu mengutus, siapa yang diutus? Mu'adz bin Jabal kemana? Ke negeri Yaman. Mu'adz bin Jabal bukan ahlul bait. Abu Musa Al-Asy'ari diutus di negeri Yaman, bukan ahlul bait. Ya, begitu sempitnya Islam bahwasanya yang tahu hanya ahlul bait. Apakah Nabi menyembunyikan ilmu hanya untuk ahlul bait? Ya, logis sedikit lah. Ya. Tapi ini yang pertama, keyakinan mereka tentang Al-Quran.